Halo semua, kembali lagi kita masuk pada pembelajaran selanjutnya mengenai prinsip geografi dan pendekatan geografi. Nah, teman-teman, prinsip geografi terdiri atas 4 bagian. Ada prinsip persebaran, ada prinsip interrelasi, ada prinsip keruangan, ada prinsip deskripsi. Prinsip persebaran memiliki pengertian yaitu setiap objek, gejala, atau fenomena di permukaan bumi tersebar tidak merata atau bervariasi dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Sedangkan prinsip interrelasi adalah didasarkan pada hubungan antara satu gejala dengan gejala lain atau antara objek fisik yang satu dan objek fisik yang lainnya. Dan pengertian prinsip keruangan adalah di mana ruang atau space adalah seluruh permukaan bumi tempat makhluk hidup berada termasuk manusia. Dan prinsip deskripsi adalah merupakan pemaparan atau penggambaran dari hasil pengkajian studi geografi terhadap gejala-gejala atau fenomena masalah yang ada. Jadi keempat prinsip geografi ini saling berhubungan satu sama yang lain dalam cakupan suatu wilayah di bumi ini. Nah, kita masuk pada pendekatan geografi, pendekatan keruangan dan pendekatan ekologis, serta pendekatan kompleks wilayah. Yang pertama, pendekatan keruangan adalah seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang menjadi tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Pendekatan keruangan ini berbicara mengenai gejala dan fenomena geografis berdasarkan penyebaran dalam ruang. Dan terdapat analisis keruangan di mana ada dua, yaitu yang pertama penyebaran penggunaan ruang yang telah ada, dan kedua penyebaran ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang direncanakan. Sedangkan pendekatan ekologis itu didasarkan melalui ekologi, di mana ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya, yang tentunya mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya sebagai habitatnya. Kemudian ada pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah yaitu berbicara tentang diterapkannya perencanaan kawasan pemukiman, dan melalui kompleks wilayah dilakukannya identifikasi wilayah potensial di berbagai daerah. Dan tentunya pendekatan kompleks ini merupakan pendekatan regional yang merupakan integrasi antara pendekatan keruangan, pendekatan ekologis, dan kompleks wilayah. Nah, kompleks wilayah merupakan kompleksitas elemen wilayah yang di dalamnya terdapat hubungan interaksi antara komponen satu dengan komponen lainnya. Dan salah satu contoh misalnya pendekatan kompleks wilayah itu terdapat di wilayah Banjarnegara, yang dimana wilayah tersebut memiliki topografi curam. Demikian materi mengenai pendekatan geografi. Teman-teman, saat ini kita masuk pada materi terakhir tentang keterampilan geografi. Nah, keterampilan geografi ini adalah merupakan disiplin ilmu yang tentunya terintegrasi sehingga pengetahuan dan keterampilan dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi kehidupan, baik di lingkungan rumah, lingkungan pekerjaan, maupun masyarakat. Nah, keterampilan geografi harus memiliki alasan kenapa mempelajari geografi. Yang pertama, adanya kebutuhan eksistensi. Kedua, ada alasan etika. Dan ketiga, ada alasan intelektual. Dan keempat, ada alasan praktis. Keempat alasan tersebut
dapat disimpulkan di mana sebuah kesadaran yang perlu untuk menjaga bumi sebagai satu-satunya tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan tentunya di mana dapat mengembangkan imajinasi dan keterampilan berpikir. Kemudian melalui keterampilan geografi ini terdapat juga tujuan untuk belajar pendidikan geografi, di mana dapat meningkatkan bahkan memahami keragaman potensi dan kendala ruang di mana kita tinggal. Kemudian kita dapat mengembangkan tanggung jawab serta kesadaran akan kerjasama akibat persamaan dan perbedaan potensi wilayah yang ada. Nah, itulah bagian dari materi kita tentang keterampilan geografi. Demikian materi kita saat ini, dan kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya di materi selanjutnya. Terima kasih.